Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Pratama. Saya dari UPWJJ Bandung dengan nomor induk mahasiswa 053468623. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah basis data, yaitu membuat entity relationship diagram. Oke, langsung aja. Oke, tujuan pembuatan IRD yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi entitas utama dalam sistem perguruan tinggi, karena pada contoh kasus di sini itu adalah tentang perguruan tinggi ya. Kemudian yang kedua menentukan relasi antar entitas. Kemudian yang terakhir itu menentukan atribut primary key dan foreign key. Oke, untuk aplikasi yang digunakan yaitu YAD Grade Editor. Baik, langsung ke contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, nanti kita akan buat seperti ini, kurang lebih. Nah, di sini ada tahapan pembuatan IRD sesuai dengan modul. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Kemudian yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Oke, langsung ke step yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Dalam soal tadi studi kasus ada 3 yang terlibat, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Dan nanti juga akan ada satu tambah lagi, yaitu registrasi mata kuliah pada step yang kelima. Oke, sekarang kita buat entity. Di sini ada buat mahasiswa. Kemudian mata kuliah. Kemudian dosen. Oke. Kemudian step yang kedua, yaitu menentukan atribut-atribut atau feed dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Nah, dalam studi kasus itu tidak disebutkan, jadi kita kerjakan sesuai dengan nalar kita aja ya. Kalau mahasiswa itu berarti identik dengan nomor induk mahasiswa, kemudian juga tentunya nama mahasiswa, itu yang paling wajib. Kita bikin atributnya kita yang pertama apa tadi, name sebagai key-nya, karena nomor induk mahasiswa itu unik ya, jadi hanya satu mahasiswa yang punya nomor induk tersebut. Tidak mungkin ada 2 mahasiswa atau 3 mahasiswa yang punya nomor induknya sama. Kemudian yang kedua, atributnya itu nama mahasiswa. Tentu saja.
Oke. Kemudian yaitu mata kuliah dengan TK-nya kode matkul, kemudian atributnya nama matkul, dan NID sebagai tamunya untuk menghubungkan mata kuliah ke dosen. Oke, kita bikin. Di sini ada kode mata kuliah. Kemudian ada nama mata kuliah, nama matkul. Di sini kode mata kuliah sebagai PK-nya ya. Kemudian ada NID atau nomor induk dosen. Nomor induk dosen sebagai FK. Oke. Kemudian ada dosen yang mempunyai NID dan nama dosen. NID-nya sebagai PK. Ini nama dosen. Oke. Kemudian ada registrasi matkul. Ini nanti aja. Kemudian yang step ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Oke. Ini kita hubungkan dulu. Kemudian relasi mahasiswa mata kuliah, penentuan FK. Relasi mahasiswa ke mata kuliah adalah many to many, sehingga dibuat entitas hubungan registrasi matkul dengan FK, NIM, dan kode matkul. Oke, nanti di sini karena mahasiswa dan mata kuliah itu many to many, sehingga nanti akan dihubungkan dengan registrasi matkul dengan membutuhkan FK, NIM, dan kode matkul. Kemudian relasi dosen mata kuliah adalah satu to many, sehingga NID FK ditempatkan di dalam tabel mata kuliah. Nah, di sini tadi. Oke, sekarang step 4 itu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Mahasiswa mata kuliah many to many, banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Kemudian dosen ke mata kuliah, yaitu satu ke many. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliahnya diajar oleh satu dosen. Kemudian yang step kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Karena relasi mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many, maka dibentuk tabel hubungan registrasi matkul. Relasinya diberikan atribut tambahan yaitu semester dan nilai. Oke, baru di sini kita buat registrasi matkul. Registrasi matkul. Oke. Oke. Nah, di sini tadi registrasi matkul ada apa aja?
mata kuliah, sehingga dibuat entitas hubungan registrasi matkul dengan FK, NIM, dan kode matkul. Nanti dia punya nomor NIM sebagai FK, sebagai tamu. Kemudian ada kode matkul di sini, kode MK sebagai tamu juga. Nah, kemudian di bawahnya ada semester dan ujian nilai. Di sini semester. Kemudian di sini ada ujian nilai. Kita ujian dulu. Oke. Kemudian ini menjadi. Nah, di sini kan banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Jadi banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian di sini sama, banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Nah, kita akan seperti ini. Kemudian dosen ke mata kuliah, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Artinya di sini akan ada relationship. Ada akan mengajar. Nah, satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Berarti satu dosen satu mata kuliah, mengajar mata kuliah. Dan tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Oh, berarti satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Kemudian, tetapi satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk cardnya, sorry kalau di sini rame, mohon maaf. Karena saya masih di kantor. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang penutup. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan entity relationship diagram merupakan langkah penting dalam merancang struktur basis data sebelum diimplementasikan ke dalam sistem. Melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari mengidentifikasi entitas, kemudian menentukan atribut beserta kunci utamanya, kemudian menentukan relasi dan foreign key, menentukan kardinalitas, hingga menyempurnakan relasi yang memiliki hubungan banyak ke banyak, yaitu many to many, menjadi entitas hubungan. Maka, rancangan basis data dapat dibuat dengan jelas dan terstruktur. Nah, kemudian pada kasus perguruan tinggi ini, diperoleh 4 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan entitas hubungan, registrasi, mata kuliah. Relasi yang terjadi menggambarkan bahwa mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah, dan satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Selain itu, atribut tambahan seperti semester dan nilai pada entitas registrasi matkul berfungsi untuk menyimpan informasi akademik mahasiswa. Dengan demikian, IRD yang dihasilkan telah mampu menggambarkan aliran informasi dan hubungan antar data secara logis. Dan rancangan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pembangunan basis data di tahap selanjutnya, seperti pembuatan tabel pada DBMS dan implementasi aplikasi akademik. Baik, kurang lebih seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah yang Maha Ampun jika ada salah.
kepada peserta atau penonton. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kata yang salah. Nun wal qalam yang masturun fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.